Sebelum mulai, perkenalkan sekali lagi saya Shelly, dan supaya semangat, saya akan memberi pantun sedikit ya. Makan di rumah amat nikmat, lauknya pakai sambal ikan. Yuk kita mulai lagi dengan senyum semangat, agar pelatihan ini menyenangkan ya. Jadi ini waktu-waktu yang berat nih ya, Mbak Mutia ya. Oke, next Mbak Karin. Nah, dalam sesi ini kami akan menyampaikannya dalam tim bertiga. Saya akan memberikan overview, kemudian Bapak Ramadhani akan memberikan persyaratan umum dan dokumentasi, serta tanggung jawab manajemen, dilanjutkan dengan Mbak Karina mengenai realisasi produk, pengukuran, analisis, dan peningkatan ya. Jadi agak complicated kalau pabrik itu ya. Next. Tadi telah diterangkan bahwa pengawasan Alkes di Indonesia itu adalah kombinasi antara pre-market sebelum masuk ke market dan persyaratan pada saat post-market. Apa saja persyaratan sebelum masuk ke market? Ya tadi ya, perlu didaftarkan produknya. Tapi produk yang dihasilkan juga pabriknya itu perlu mempunyai sertifikat produksi, yaitu CPAKB. CPAKB ini diambil dari ISO 13485 gitu ya. Next. Nah, dasar-dasar hukumnya adalah kita menginduk kepada Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada dua pasal yang kita highlight. Pasal 98, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Nah, jadi CPAKB ini untuk menjamin bermutunya, aspek lebih bermutunya, juga ada kaitannya keamanan ya. Pasal 106 dikatakan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Tadi sesi 2 sebelumnya itu mengenai bagaimana gitu ya klasifikasi produk untuk mendaftarkan agar lebih cepat ya. PP 72 turunan dari Undang-Undang 36 adalah PP 72 tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Di bawahnya ada beberapa peraturan Menteri Kesehatan, di antaranya PMK 26 tahun 2018, PMK 1189 tahun 2010 tentang produksi alat kesehatan dan PKRT ya. Dan ada PMK 63 2017 mengenai cara uji klinis alat kesehatan yang baik. Ada PMK 62 tahun 2017 tentang izin edar. Kita udah nih ya membahas tadi ya izin edar. Saat ini kita akan lebih membahas PMK 1189 atau yang terupdate ya. Next, Mbak. Nah, tadi saya katakan, tadinya kita menginduk Undang-Undang 36, nah pada tahun lalu mungkin Bapak Ibu juga familiar ya, ada Undang-Undang CK ya, Cipta Kerja gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga salah satu undang-undang yang digabungkan itu termasuk Undang-Undang 36 yang tadi kita rujuk tuh. Nah, dari UU CK 11 tahun 2020 ini turun 2 PP. Ada PP 47 dan ada PP 5 ya. PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Next. Nah, resiko untuk perizinan berusaha itu pengklasifikasiannya itu berdasarkan misalnya aspek-aspek yang dipertimbangkan adalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, keterbatasan sumber daya, dan aspek resiko lainnya. Jadi ada tingkat resiko yang rendah, menengah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kebanyakan sediaan farmasi, alat kesehatan itu adanya di resiko tinggi atau menengah tinggi, sehingga membutuhkan NIB ya sebagai jenis perizinan berusahanya tuh apa saja, NIB ditambah izin
serta sertifikat standar. Next. Ini adalah turunan dari PP 5 tadi ya, kita nyebutnya OSS RBA gitu ya, turunannya adalah PMK 14 gitu. Dimana boleh diklik nggak Mbak Karin? Di sini dikatakan nih bahwa dalam rangka pemenuhan standar oleh pelaku usaha, itu setelah kita mengajukan permohonan, 1 tahun itu harus melengkapi seluruh persyaratannya. Next. Nah, sampailah salah satu persyaratannya itu adalah sertifikat cara produksi alat kesehatan yang baik yang di luar negeri kita kenal sebagai Good Manufacturing Practice Medical Device. Apa sih Good Manufacturing Practice Medical Device itu? Suatu sistem untuk menjamin gitu ya bahwa alat kesehatan tersebut itu masuk atas atau patuh terhadap persyaratan-persyaratan sehingga produk yang dihasilkan secara konsisten memenuhi gitu ya syarat yang yang diinginkan. Kalau di Indonesia itu di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, regulasinya adalah PMK 20 tahun 2017. Di Amerika itu di bawah pengawasan US FDA dengan regulasinya 21 CFR Part 820. Di Eropa di bawah awasan European Commission ada 2 regulasi, ada untuk medical device secara general, ada untuk in vitro diagnostik. Di Jepang juga di bawah pengawasan Japan MHLW, ini adalah Ordinance tahun 136 nomor 136 tahun 2004. Next. Nah, apa sih aspek penting di dalam GMP itu atau di dalam cara produksi yang baik itu? Jadi proses ya, setiap langkah proses itu harus terdefinisi secara ketat gitu ya dan terkontrol dengan baik untuk menjamin bahwa produk yang dibuat itu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan ya. Seluruh histori dari tahap-tahap manufacturing yang tervalidasi, alat-alat sudah tervalidasi, pendistribusiannya ke tracking dan tracing gitu ya, bahkan ada serialisasi. Nah, pembuatan harus dilakukan di dalam area yang bersih dan hygiene. Operator yang melaksanakannya juga harus terkualifikasi dan terlatih. Kondisi ruangan dan semuanya, sistem ini menjamin tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, aktivitas dalam setiap proses harus terdokumentasi dengan baik. Next. Nah, ini regulasi mengenai CPAKB, yaitu Permenkes nomor 20 tahun 2017. Next. Dibagi 5 ya, jadi ada persyaratan umum dan dokumentasi, tanggung jawab manajemen, ini nanti akan dibawakan oleh Mas yang ganteng di sini nih, sudah wajahnya sudah kelihatan, Pak Ramadhani. Realisasi produk, pengukuran, analisis, dan peningkatan oleh Ibu, senyum dong biar semangat, Ibu Karina. Dan tadi saya sudah menjelaskan overview mengenai regulasinya. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa atau kenal dengan ISO 9001 ya. Apapun produk itu umumnya mendapat ISO 9001. Sebagian dikerucutkan kalau alat kesehatan itu mungkin sertifikasinya ngikutin ISO 13485 yang di Indonesia itu diadop menjadi CPAKB. Kalau kita bandingkan CPAKB dan ISO 13485, aduh ini similar banget ya. Jadi 3A itu quality management, 3B management responsibility, 3C resource management sampai measurement analysis improvement itu identik sama gitu ya. Nah,
Tapi waktu kita bandingkan ya baik ISO ataupun CPAKB dengan 9001 secara prinsip sama gitu, tapi mengekspresikannya agak berbeda ya. Jadi kalau management responsibility di ISO 9000 itu disebutnya sebagai leadership. Sementara resource management itu adalah resources competence gitu ya. Produk realisasi itu operation. Nah, sementara measurement, analysis, dan improvement itu monitoring, measurement, analysis, dan evaluation. Next. Baik, demikian overview dari kami mengenai regulasi, baik lokal ataupun secara internasional. Saya hand over ke Pak Ramadhani. Monggo silakan.